Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara untuk mengisikan API key di dalam API kita. Jadi di sini saya mempunyai sebuah API yang saya buat menggunakan Node.js dan juga Express yang nantinya saya akan isikan API key atau autentikasi API key. Jadi apa sih API key itu dan kenapa kita perlu sebuah API key di API kita? Jadi API key itu seperti password yang dimiliki oleh API kita agar tidak sembarang orang dapat melakukan request atau menggunakan API kita secara sembarangan. Seperti itu. Jadi misalkan kita mempunyai API yang ada di server, sudah di hosting, kemudian kita tidak mau dong sembarang orang bisa melakukan request ke API kita. Nah, jadi salah satu caranya itu yakni menggunakan API key. Jadi perlu diingat, di sini saya akan mengisikan API key yang sederhana saja. Jadi mungkin ada yang lebih expert seperti dapat mengenerate API key setiap user beda-beda itu. Jadi saya tidak akan melakukan itu. Jadi di sini saya akan melakukan autentikasi API key yang sederhana. Jadi di sini saya akan menggunakan yang namanya .env untuk menyimpan API key kita, dan nanti kita akan menggunakan git ignore untuk agar .env itu tidak masuk ke dalam repository kita. Jadi di sini kan di proyek ini, di API yang saya miliki ini sudah terintegrasi dengan Git ya. Nah, jadi mungkin saya akan start dulu API-nya. Jadi ini merupakan API sederhana, yakni fungsinya untuk mendapatkan current date atau waktu saat ini ya. Jadi simpel saja. Jadi dia sudah jalan dengan npm start. Jadi di sini contoh requestnya itu /API. Dia akan merespon dengan JSON ya, dengan Unix. Kemudian ada waktu UTC-nya, yakni Sunday 25 Februari 2024. Oke, mungkin simpel seperti itu ya. Jadi di sini ini kan kita tidak menggunakan API key, jadi siapapun bisa melakukan request ke API ini. Nah, nantinya saya akan melakukan verifikasi API key. Jadinya setiap user yang mau melakukan request ke API kita itu harus menyertakan header API key yang berisi value yang sama seperti yang akan kita buat. Jadi yang pertama-tama kita akan stop ini terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada directory projectnya. Mungkin nanti juga kita akan menggunakan yang namanya Postman. Jadi mungkin yang belum ada Postman, mungkin bisa di-download dulu. Nanti link downloadnya saya akan sertakan di deskripsi video ini. Di sini kita menggunakan satu package dari npm yang bernama .env. Jadi apa sih .env itu? Jadi .env itu memungkinkan kita untuk membuat yang namanya file.env atau .environment variable ya. Jadi kita bisa menyimpan variable-variable seperti API key yang memang sensitif, jadi tidak sembarang orang bisa mengetahui, dan kita simpan di .env tersebut. Nah, nantinya .env ini kita juga bakal masukkan ke git ignore. Jadinya .env yang kita buat filenya itu tidak akan terdeteksi atau tidak akan di-track oleh Git. Jadi misalkan kita akan melakukan push ke GitHub ya. Jika kita sudah masukkan file tersebut di git ignore, file tersebut tidak akan terpush atau terupload ke GitHub kita. Seperti itu. Jadinya tidak sembarang orang bisa melihat, apalagi repositorinya itu public ya. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung lanjut saja. Yang pertama-tama langkahnya itu kita akan install yang namanya .env. npm.env. Ini oke, sudah terinstall. Kemudian kita bisa langsung dengan cara membuat yang namanya file.env terlebih dahulu. .env enter, dan kita akan buat variabel. Jadi cara buat variabel di .env itu cukup simpel. Pertama-tama diawali dengan nama variabelnya, misalkan API key, kemudian sama dengan, kemudian value-nya. Misalkan di sini
password yang akan kita tambahkan ke API kita itu misalkan rahasia 123 seperti itu ya. Anggap saja. Nah, kemudian setelah kita membuat ini, kita save dan kita beralih ke file gitignore kita. Jika Anda belum memiliki file .gitignore, bisa kalian buat saja dan titik gitignore seperti itu akan aman. Nah, bila sudah ada, ini sudah terbuat, tinggal tambahkan file .env kita yang akan kita sembunyikan. Bisa lihat sebelumnya .env itu tertrack oleh git ya. Di sini ada statusnya U yang artinya untrack. Nah, bila kita tambahkan di gitignore, kita save seperti ini. Kita lihat .env kita yang sebelumnya statusnya itu U atau untrack. Jadi sekarang dia seperti agak pudar sama seperti node modul ya. Jadi dia tidak akan terdeteksi oleh git. Jadi kita bebas melakukan commit dan git tidak akan mengetrack file environment variable kita. Oke, setelah itu kita langsung saja menuju ke folder middleware. Jadi mungkin yang ada yang belum punya folder middleware. Jadi di Express itu kita biasanya menggunakan middleware untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses di endpoint-nya seperti itu. Jadi bila yang belum buat, tinggal buat new folder, kemudian namakan middleware. Kita udah buat, kita tambahkan di sini yang namanya API key out.js. Oke. Jadi bagaimana sih cara menggunakan variabel yang kita telah tulis di environment variable.env itu, filenya itu. Jadi caranya itu pakai require yang namanya paketnya ini .env. Kemudian kita jalankan yang namanya config seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat salah satu fungsi atau fungsi middleware di Express ya, yang bernama const, kita pakai arrow function API key out. Ini parameternya itu 3. Seperti biasa di Express yang ada itu ada request, response atau res, kemudian ada yang namanya next. Nah, jadi next ini fungsinya untuk nanti saya akan jelaskan. Oke. Jadi di sini kita pertama-tama kita akan ambil API key atau variabel API key yang ada di headers request atau headers user yang akan melakukan request ke API kita ini. Jadi caranya itu kita tinggal const mungkin namanya rec key atau request key itu sama dengan kita dapatkan di rec headers. Nah, jadi headers ini merupakan bentuknya itu map ya atau hash map. Jadi dia pair key value ya. Jadi kita akan cari value yang ada di key yang namanya misalkan API key seperti ini. Jadi setelah kita dapatkan, kita langsung bisa cek di sini. Jika user itu punya key atau jika rec itu tidak ada, maksud saya, jika rec kita tinggal return response statusnya itu 401 ya atau unauthorized user ya, dengan bentuk JSON dengan pesan error key not found mungkin. Key not found seperti ini. Nah, itu jika di headersnya itu tidak ada yang namanya API key atau variable API key ya. Nah, jika dia ada, kita akan cek lagi. If rec key itu tidak sama, jadi kita ambil kondisi-kondisi yang salah-salah dulu ya. Jadi jika rec key itu ada, tapi dia tidak sama dengan yang namanya file ini, API key kita rahasia 123. Jadi caranya ngambil variabel yang ada di sini itu seperti ini. Dengan cara process.env apa nama variabel yang ada di sini. Misalkan di sini kan API key, tinggal copy. Jadi .process.env .api key seperti itu. Jika dia tidak sama, maka kita tinggal return response dengan status 401 dengan respon untuk JSON error dengan pesan mungkin
key invalid. Seperti itu. Jadi bila user melakukan request ke API kita dengan API key yang salah, jadi dia akan kita berikan pesan error lagi, yakni key invalid. Oke, jika kedua kondisi ini sudah terpenuhi atau user itu melewati, artinya request key-nya itu benar atau sama dengan rahasia 123 ya. Maka daripada itu kita tinggal yang namanya next. Next artinya kita bisa lanjut ke fungsi di endpoint API tersebut, seperti itu. Setelah di next, jangan lupa kita namanya modul export. Jangan lupa ya. Jadi kita export ini yang namanya API key out biar bisa kita pakai di index.js atau server.js atau main.js, sama saja ya. Seperti itu. Oke, itu sudah selesai. Jadi di sini di file main kita tinggal import ya. Jadi cons API key out itu kita dapatkan dari middleware / API key out. Oke. Ini kita sudah tambahkan di sini, sudah kita import. Nah, jadi untuk menggunakan API key out di semua endpoint kita. Jadi di sini kan di API saya itu kan ada endpoint bisa request get di /API/ seperti itu. Jadi untuk mengamankan semua endpoint yang ada, dan juga ini kita amankan dengan cara app atau ini express-nya use yang namanya API key out. Oke. Jadi dengan ini harusnya kita tidak bisa sembarang merequest ke API ini. Oke. Jadi bisa kita jalankan API-nya. Jadi simpel seperti itu saja. Di video sebelumnya ini saya juga setelah mengisikan yang namanya read limiter ya. Jadi saya cek di video sebelumnya. Oke, jadi sudah jalan. Kita bisa cek, misalkan kita request ke API. Sebelumnya kan diberikan respon sepertinya ya, aman ya. Bila sekarang kita bisa lihat key not found, karena memang di header, di request header yang kita get kan itu tidak ada variabel yang namanya API -key seperti itu. Nah, jadi dengan itu kita harus mengetesnya dengan menggunakan yang namanya Postman. Oke, jadi saya akan buka terlebih dahulu Postman. Oke, jadi di sini sudah masuk ke aplikasi Postman-nya. Jadi mungkin bagi kalian yang baru download, mungkin akan disuruh login, bisa menggunakan GitHub atau Google ya mungkin ya. Jadi kalian tinggal login, selesaikan proses daftarnya. Nah, jika sudah, maka kalian akan diarahkan ke yang namanya My Workspace ini. Jadi yang pertama-tama kita bisa menggunakannya dengan best practice-nya mungkin ya. Kita buat yang namanya new collection terlebih dahulu, bebas namanya apa. Jadi di sini new collection, kemudian blank collection ini, kemudian namanya mungkin bebas. Jadi di sini saya membuatnya dengan nama random API test. Setelah kita buat collection ini, kita tambahkan yang namanya request. Jadi kita tambahkan sini di titik 3 ini add request. Kemudian kita ubah nama requestnya mungkin jadi API key out check. API key out coba. Ini saja. Kemudian kita akan melakukan get kemana? Ya, ke localhost 3000 ya. Kita akan langsung ke sini. Ini. Oke, jadi kita masukkan sini linknya. Kemudian API dash. Misalkan kita akan melakukan seperti ini saja. Tidak merisi header. Sama ya. Requestnya itu, responnya itu sama, yakni error key not found. Oke, jadi bagaimana sih cara mengisikan header? Kita langsung ke yang namanya navbar di header ini. Kemudian di sini juga ada header-header yang hidden. Jadi ini memang auto generated ya. Jadi tidak perlu kita pusingkan. Jadi di sini yang akan kita buat yakni key di headernya.
Ini ya baru kita sesuaikan dengan di middleware tadi, yakni yang namanya API key. Jadi kita sesuaikan key-nya itu bernama API dash key. Kemudian value-nya di sini, misalkan kita akan mengisi value yang salah ya, misalkan rahasia saja value-nya. Misalkan kita send. Jadi akan diberikan pesan error lagi yang berisikan pesan key invalid sesuai dengan harapan kita ya. Jadi dia tidak sesuai dengan .env kita atau rahasia 123, maka responsnya itu akan key invalid. Nah, misalkan kita menggunakan value yang benar. Save, Ctrl S, tinggal send. Nah, jika kita menggunakan header sini, API key-nya dengan benar, maka API ini atau endpoint ini akan mengembalikan respons yang sesuai atau yang memang sesuai dengan fungsionalitas API kita. Oke, jadi mungkin sampai situ saja bagaimana tutorial ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, saya akan dengan senang hati menjawab. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Thank you.